Topik kedua, ruang kolaborasi, lembar kerja ke-2,4, pembelajaran sosial emosional, disusun oleh kelompok pertama, Matematika B, PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun ke-2023, Universitas Negeri Surabaya. Berikut anggota kelompok pertama. Pertama, Quratul Hasanah NIM 045. Kedua, Lailatul Zuhro NIM 035. Ketiga, Mazrowatul Ahiroh NIM 012. Pertanyaan ke-1. Apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Jawaban, menjadi contoh atau teladan bagi siswa, khususnya dalam hal sosial emosional, merupakan tanggung jawab penting bagi guru. Namun, hal ini juga menghadirkan berbagai tantangan, di antaranya, A. Guru perlu memiliki kesadaran diri yang tinggi terkait dengan emosinya sendiri. Tantangan utamanya adalah mengelola emosi secara positif. B. Guru perlu memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan siswa. Tantangannya adalah mempertahankan tingkat empati yang tinggi. C. Menjaga komunikasi yang afektif dan positif dengan siswa, rekan kerja, dan orang tua merupakan tantangan. Guru perlu menjadi teladan dalam menggunakan bahasa yang mendukung, menghormati, dan memotivasi. D. Tantangan muncul saat guru dihadapkan pada konflik di antara siswa atau dengan orang tua. Menjadi contoh dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan mengajarkan siswa untuk mengelola konflik dengan baik merupakan keterampilan yang diperlukan. Pertanyaan kedua. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Jawaban. Pertama, guru mengalami kesulitan dalam menghadapi peserta didik yang tidak paham dengan materi yang sedang diajarkan. Kedua, guru memiliki sifat yang galak sehingga memberikan kesan mindset takut dan tegang dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketiga, guru menyinggung peserta didik terkait kemampuan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan melalui perkataan yang kurang pantas. Pertanyaan ketiga. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Jawaban. Pertama, menyediakan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran yang mengintegrasikan sosial emosional. Kedua, pendidik dan tenaga kependidikan dengan melakukan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik di sekolah. Ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan secara teratur untuk mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan budaya yang dimiliki, berkolaborasi satu sama lain, membangun hubungan saling percaya, dan memelihara komunitas yang erat. Keempat, tidak mengekang atau membatasi peserta didik dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki saat belajar. Pertanyaan keempat. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Jawaban. Iya, karena peserta didik dalam satu kelas berasal dari latar belakang yang berbeda sehingga kondisi sosial emosional yang dimiliki masing-masing individu berbeda. Ketika peserta didik memiliki karakteristik yang beragam, seperti tingkat kematangan emosional, gaya belajar, atau latar belakang budaya, pendekatan pembelajaran sosial emosional perlu disesuaikan agar relevan dan efektif. Peserta didik dengan tingkat kematangan emosional yang berbeda mungkin membutuhkan pendekatan yang berbeda pula, baik dalam penyampaian materi maupun dalam pengembangan keterampilan sosial emosional. Lingkungan kelas yang memperhatikan karakteristik peserta didik dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi mereka dalam kegiatan pembelajaran sosial emosional. Guru perlu memahami kebutuhan dan minat individual peserta didik untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan bermakna. Dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, penerapan pembelajaran sosial emosional dapat menjadi lebih efektif. Hal ini memungkinkan guru untuk merancang program yang responsif terhadap kebutuhan emosional dan sosial peserta didik, serta memastikan bahwa setiap individu dapat memaksimalkan potensinya dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.